Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Dengan saya sendiri, Feby Aprilia, Sinta Novia, Witarisa Putri, Robert, dan yang terakhir Tri Lestari. Baiklah, di sini kita akan membahas ruang kolaborasi FPI topik 4 yang berjudul Eksplorasi Nilai-nilai Pancasila dalam Ruang Kolaborasi. Baiklah, yang pertama ada tugas 42, rumusan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad ke-21, perlu ada perhatian yang kuat terhadap pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan pembinaan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga, peran guru dalam menginternalisasi dan mendemonstrasikan nilai-nilai Pancasila sangat penting. Melalui upaya ini, pendidikan dapat menjadi sarana untuk membentuk generasi yang kuat, moral, dan berkomitmen pada nilai-nilai Pancasila serta identitas bangsa Indonesia. Berikut ada beberapa poin yang menjelaskan tentang relevansi Pancasila. Yang pertama yaitu A. Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam pandangan dunia yang menjadi landasan bagi pemerintahan, kebijakan, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan entitas yang menggambarkan dasar negara Indonesia. B. Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia yang nilai-nilainya terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut yang membedakan Indonesia dari negara lain. Dapat dikatakan juga cerminan identitas, budaya, dan moral bangsa Indonesia. C. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan harus berorientasi pada perkembangan individu peserta didik. Pancasila memiliki relevansi dalam pendidikan abad ke-21 karena mendorong pendidikan yang mengutamakan kepentingan peserta didik, memahami keberagaman, dan menciptakan kondisi yang merangsang perkembangan peserta didik. Yang D. Keterpaduan dan multikulturalisme. Pancasila menganjurkan kesatuan dan peraturan dalam keberagaman dalam pendidikan abad ke-21. Ini berarti mempromosikan multikulturalisme dalam penghargaan terhadap perbedaan. Pembelajaran yang berpusat pada Pancasila harus memasukkan aspek ini untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Selanjutnya, E. Pendidikan nilai dan moral. Pancasila mencakup nilai-nilai moral yang penting. Pembentukan profil pelajar Pancasila harus memasukkan pengajaran nilai-nilai ini untuk membentuk generasi yang memiliki integritas moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang kuat. F. Demokrasi dan partisipasi. Pancasila menganjurkan prinsip-prinsip demokrasi. Pendidikan abad ke-21 harus membekali pelajar dengan pemahaman tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan keterlibatan aktif dalam proses demokratif. Ini memungkinkan mereka untuk menjadi warga negara yang sadar dan partisipasi. Dan yang terakhir, G. Keberlanjutan dan keadilan sosial. Pancasila juga mencakup konsep keadilan sosial dalam pendidikan abad ke-21 dapat
diterjemahkan sebagai pendidikan yang berfokus pada keberlanjutan dan pembangunan yang adil. Pelajar Pancasila harus dibekali dengan pemahaman tentang isu-isu lingkungan dan keadilan sosial. Pertanyaan kedua, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Profil pelajar Pancasila mengacu pada pembentukan karakter siswa yang memiliki nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan moral dalam etika, serta memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai hal tersebut. A. Pengintegrasian nilai-nilai Pancasila. B. Pembelajaran inklusif. C. Pendidikan karakter. D. Pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. E. Penggunaan teknologi pendidikan. F. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. G. Pelatihan guru dan staf sekolah. H. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, perubahan yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman juga penting dalam upaya mencapai tujuan ini. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya dengan kelompok kami. Kami akan menjawab dengan senang hati. Terima kasih.